Hari ini kita akan melanjutkan untuk review eh, reaksi-reaksi yang dibutuhkan di dalam sintesis. Kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan reaksi transformasi gugus fungsi. Kemudian yang kedua adalah reaksi pembentukan kerangka karbon ya. Jadi di dalam sintesis seringkali kita tidak hanya menambahkan gugus fungsi atau mengubah gugus fungsi dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi kita juga bisa atau sering kali membentuk kerangka karbon. Jadi misalnya dari bahan dasar katakanlah rantainya karbonnya dua, kemudian pengen jadi tiga atau empat atau lima begitu ya. Termasuk dari bahan dasar yang rantainya rantai karbonnya alifatik atau rantai terbuka berubah menjadi rantai yang siklik begitu ya. Maka ini adalah itu banyak terjadi di dalam sintesis ya. Itu namanya adalah sehingga kita perlu mengingat kembali reaksi-reaksi apa yang bisa membantu kita di dalam membangun kerangka karbon pada sintesis nyawa organik. Reaksi yang pertama adalah reaksi adisi Michael ya. Reaksi adisi Michael atau reaksi adisi 1,4. Ya, reaksi adisi 1,4. Reaksi ini pernah kita pelajari pada saat membahas senyawa karbonil ya, aldehid dan keton. Kalau misalnya sempat sampai pada topik ini ya. Jadi reaksi adisi 1,4 adalah reaksi adisi nukleofil yang terjadi pada senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Senyawa karbonil tak jenuh alfa beta oleh nukleofil yang tergolong basa lemah. Jadi nukleofilnya eh, tergolong basa lemah ya, basa lemah. Ya, jadi eh, kalau kita lihat deret nukleofil itu ada juga deret kebasaan. Jadi kalau nukleofilnya termasuk basa lemah, kemudian direaksikan pada senyawa karbonil tak jenuh alfa beta, maka nanti akan mengalami adisi 1,4. Senyawa karbonil tak jenuh alfa beta itu seperti ini strukturnya ya. Jadi ada senyawa karbonil, ada gugus karbonilnya. Lalu pada C alfa, ini adalah C alfa, dan pada C betanya di sini ada ikatan rangkap ya. Kita tahu pada senyawa karbonil, atom C pertama setelah karbon itu dikenal sebagai C alfa. Nanti berikutnya beta, gamma, delta, dan seterusnya ya. Jadi kalau senyawa itu punya ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan gugus karbonil, maka ini bisa mengalami reaksi adisi 1,4 atau adisi Michael kalau direaksikan dengan basa lemah misalnya CN- atau suatu amina ya. Jadi misalnya ini ada nukleofil Hy ya. Hy itu maksudnya adalah apa? Ada molekul Hy gitu ya. Hy, jadi H-nya itu pasti plus. Jadi misalnya HCN gitu ya. Nanti Y-nya itu adalah min. Jadi yang nukleofil kan min-nya ini ya. Nah, nanti kalau senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ini atau alfa beta unsaturated aldehyde atau keton direaksikan dengan nukleofil Hy yang lemah ini, maka ion Y-nya sebagai nukleofil akan menyerang ke atom C beta ya. Dia akan menyerang ke C beta. Nah, kalau ini menyerang ke C beta, maka tangannya C ini menjadi 5 ya. Satu 2 3 4 mengikat Y 5.
Sehingga tidak mungkin. Akibatnya apa? Ikatan pi-nya atau elektron pi-nya pindah ke sini ya. Jadi elektron pi-nya pindah ke sini. Jadi mengalami eh, resonansi ya. Jadi ini pindah ke sini. Nanti ikatan pi CO-nya pindah ke arah oksigen ya, arah oksigen. Nah, sehingga O-nya nanti negatif. Nah, negatif itu nanti mengikat apa? Atom hidrogennya ya. Sehingga produknya adalah ini. Jadi Y-nya terikat pada C beta. Ini adalah C alfa, ini adalah C beta, begitu. Jadi Y-nya terikat pada C beta, kemudian hanya terikat pada apa? Pada gugus karbonilnya sehingga menjadi OH ya, OH. Jadi ini adalah produk antaranya, dikenal sebagai zat antara apa? Enol karena ada ikatan rangkap dua dan ada apa? Ada gugus alkoholnya. Tetapi enol ini kurang stabil ya, kurang stabil. Jadi kurang stabil, nanti akan balik lagi ya. Jadi akan kembali lagi ikatan OH-nya pindah ke sini menjadi gugus karbonil. Lalu atom H-nya itu diikat oleh elektron pi-nya ya. Jadi elektron pi-nya mengikat hidrogen sehingga hanya terikat pada C alfa ini ya, C alfa lalu ini kembali menjadi gugus karbonil ya. Jadi ini adalah produk akhirnya dari senyawa karbonil tak jenuh alfa beta yang bereaksi dengan apa? Dengan nukleofil. Jadi seolah-olah sebenarnya ikatan rangkap alfa betanya teradisi. Jadi mula-mula rangkap sekarang menjadi ikatan tunggal ya, menjadi tunggal. Jadi ini produk akhirnya kalau kita lihat dari awal dan akhir, maka sebenarnya H dan Y tadi mengadisi pada ikatan apa alfa beta. Gugus karbonilnya seolah-olah tidak mengalami apa perubahan, walaupun dalam mekanisme dia berubah ya. Jadi ini yang dinamakan adisi 1,4. 1,4 itu dari mekanismenya tadi, jadi atom hanya terikat pada atom yang pertama, misalnya O ini sebagai atom pertama, ini adalah atom kedua, ini atom ketiga, lalu ini atom keempat ya. Jadi O-nya, H-nya dari HY tadi hanya di atom pertama, Y-nya di atom keempat. Sehingga ini yang istilahnya terkenal apa? Reaksi adisi 1,4. Ya, jadi misalkan kalau saya punya ya, senyawa ini mengandung apa? Gugus karbonil yang memiliki kata rangkap terkonjugasi pada alfa dan beta. Kalau direaksikan dengan KCN, CN-nya sebagai apa? Nukleofil basa lemak, maka nanti CN-nya akan menyerang di C beta. Lalu memang hasil akhirnya seolah-olah ikatan pi-nya ini apa? Putus gitu ya. Ikatan pi-nya yang putus mengikat apa? Hidrogen ya. Mengikat hidrogen dari larutannya sehingga terbentuklah ini ya. Terbentuklah eh, beta siano dari senyawa ini gitu ya. Ya, jadi ini adalah reaksi adisi 1,4 yang nanti sangat apa ini sangat banyak diperlukan di dalam sintesis. Banyak sekali sintesis yang menggunakan senyawa tak jenuh alfa beta. Contoh yang lain misalnya adalah ini. Jadi saya punya senyawa karbonil tak jenuh alfa beta bentuknya siklik ya. Ini adalah C alfa, ini adalah C beta begitu. Direaksikan dengan apa ini senyawa organologam ya dari LiCu. Kita ingat kalau senyawa organologam maka eh, alkilnya akan bermuatan apa? Negatif ya. Alkilnya bermuatan negatif karena logamnya bermuatan positif. Jadi karena negatif maka dia sebagai nukleofil nanti dia akan menyerang ke C betanya ya, C betanya lalu ikatan pi-nya akan
putus ya, putus. Sehingga terbentuklah ini ya. Jadi metilnya masuk sehingga semula metilnya satu menjadi dua, lalu atom hidrogennya nanti terikat di sini. Dari mana hidrogennya? Dari eh, larutannya dari situ ya, dari H2O ya. Jadi H2O di situ sehingga inilah produk adisinya ya. Jadi tradisi nukleofilnya terikat pada posisi apa? Beta ya, beta. Ya, jadi itu adalah eh, apa? Adisi 1,4 atau dikenal dengan adisi Michael ya, adisi Michael. Ya, nanti Anda bisa melihat di. Oke, kemudian yang kedua adalah reaksi kondensasi ya. Jadi reaksi adisi Michael tadi sebenarnya juga membangun apa? Kerangka karbon ya, membangun kerangka karbon. Jadi nukleofilnya itu biasanya adalah atom karbon ya, seperti Cn itu kan karbon ya. Cn itu karbon sehingga yang semula misalnya jumlah karbonnya misalnya 6, 7, 8, 9, 9 tambah 6, 15. Sekarang di produknya itu ditambah 1C menjadi berapa? Eh, berapa tadi? 12, 13, 14, 15. Sekarang menjadi 16 ya. Berarti apa ini pada produk akhirnya ketambahan karbon ya, karbon. Kemudian yang kedua, untuk membangun kerangka karbon juga melalui bisa dengan reaksi kondensasi ya, kondensasi. Ini juga banyak ya, nanti banyak banyak diperlukan di dalam sintesis. Kondensasi maksudnya adalah gabungan dari dua molekul. Jadi gabungan dari dua molekul atau lebih membentuk molekul yang lebih besar ya, dengan melepaskan molekul kecil seperti air atau bisa juga HCN dan sebagainya. Nah, untuk melakukan apa ini kondensasi atau penggabungan dua molekul, persyaratannya adalah harus ada nukleofil ya. Nukleofil tadi kan sebagai apa ini? Sebagai pembangun kerangka karbon ya, sebagai penambah karbon dari nukleofil ya. Nukleofil yang bermuatan negatif nanti menyerang ke karbon, gugus karbonil, lalu dia mengalami adisi, maka jadilah ini ya. Jadi seperti adisi nukleofil ya pada senyawa karbonil, aldehid atau keton yang pernah kita diskusikan. Sehingga nanti nukleofilnya akan masuk di sini ya, masuk di sini. Jadi ini adalah prinsip kondensasi ya. Jadi nukleofil misalnya molekul yang satu, ini molekul yang kedua, lalu bergabung. Bergabung menjadi molekul yang lebih panjang. Nah, eh, jenis kondensasi yang pertama adalah dikenal dengan kondensasi aldol ya. Ini adalah reaksi kondensasi jenis yang pertama adalah kondensasi aldol. Jadi aldol itu adalah singkatan aldehid dan alkohol. Jadi produknya nanti mengandung gugus aldehid atau dan alkohol ya. Jadi ada OH-nya, ada gugus karbonilnya. Tentu bisa juga gugusnya keton juga ya. Jadi ini terjadi kalau misalnya kita punya aldehid diolah dengan basa kuat seperti NaOH, kemudian dalam air sehingga nanti terjadilah ion enolat. Nah, ion enolatnya itulah nanti yang akan bertindak sebagai nukleofil.
lalu menyerang ke gugus karbonilnya sehingga terbentuklah molekul yang lebih besar ya. Jadi hasilnya adalah suatu molekul aldehid yang bergabung dengan aldehid yang lain ya, aldehid yang lain. Tapi bisa juga ini keton ya, bisa juga keton. Jadi, jadi ini adalah contohnya, misalnya kalau saya punya propanal atau astaldehid sebanyak dua, misalnya ada dua molekul astaldehid, lalu diolah dengan adanya basa kuat, maka kedua molekul aldehid ini bisa bergabung menjadi ini ya, menjadi ini adalah gabungan dari dua molekul astaldehid ya, gabungan dari dua molekul astaldehid. Ini adalah astaldehid yang pertama, ini astaldehid yang kedua. Tetapi aldehid yang pertama gugusnya berubah menjadi alkohol, yang kedua masih tetap sebagai karbonil. Jadi ini yang dinamakan aldol ya. Jadi ada aldehidnya, ada alkoholnya. Jadi ini gabungan dari dua molekul aldehid. Kalau kalau mediumnya ada basa kuatnya ya. Jadi basa kuatnya. Jadi syaratnya harus diolah menggunakan apa? Basa basa kuat. Jadi harus ada basa kuatnya. Nah, mekanisme reaksinya adalah seperti ini ya. Ini adalah mekanisme reaksinya, yaitu basa kuat atau OH-. OH- itu nanti akan mengambil atom hidrogen alfa ya. Jadi untuk reaksi kondensasi aldol ini syaratnya adalah senyawa karbonilnya itu harus punya atom hidrogen alfa ya. Atom hidrogen alfa. Ini adalah CH3. Jadi ini misalnya saya ambil satu atom hanya di sini gitu ya. Ini adalah atom hidrogennya. Nah, atom hidrogen alfa itu mudah sekali lepas ya, mudah sekali melepaskan H+. Jadi atom hidrogen alfa itu mudah sekali melepaskan H+. Mengapa dia mudah melepaskan H+? Karena elektronnya cenderung tertarik ke gugus karbonil ya. Jadi melalui suatu efek induksi begitu ketarik ke arah gugus karbonil elektronnya. Sehingga elektron ikatan ini gampang ketarik ke atas sehingga H plusnya mudah lepas ya. Jadi ini mudah sekali menghasilkan ion H plus ya. Mudah sekali menghasilkan ion H plus. Dan nanti kalau menghasilkan ion H plus ya, elektronnya ketarik ke C, maka jadilah ini ya. Jadilah suatu karbanion ya. Jadi ini dinamakan karbanion, karbon yang bermuatan apa? Negatif. Jadi kalau ada suatu basa ya, kalau ada suatu basa kuat di dalam mediumnya, basa kuatnya akan mengambil ion H+ dari H alfa itu, akibatnya karbon alfa tadi akan berubah menjadi ion negatif atau sebagai karbanion. Nah, inilah yang nanti akan bertindak sebagai apa? Sebagai nukleofil ya. Nukleofil yang menyerang ke molekul aldehid yang lain. Ya, jadi karbanion ini bisa mengalami resonansi seperti ini ya. Bisa mengalami resonansi, pasangan elektronnya pindah ke ikatan CC ini, lalu pi-nya pindah ke arah oksigen. Nah, ini yang dinamakan ion enolat ya. Ini enolat. Jadi ada apa? Ada ikatan rangkap duanya, lalu ada gugus OH-nya. Ini kalau mengikat H plus dari air kan jadi apa? OH ya. Ini namanya ion enolat. Jadi dia mengalami resonansi. Kalau mengalami resonansi maka dia sangat stabil ya, sangat stabil. Nah, kemudian ion apa ini? Ion enolatnya ini atau apa tadi? Atau karbanionnya yang ini tadi. Ini bertindak sebagai apa? Sebagai nukleofil ya. Ini sebagai nukleofil. Karena dia nukleofil, dia akan menyerang ke molekul aldehid yang yang belum berubah menjadi enolat ya.
Ini kan campur ya, dua molekul aldehid di, diberikan basa kuat, maka salah satu molekulnya berubah menjadi karbanion. Karbanionnya menyerang ke molekul yang belum jadi enolat ya. Jadi kalau ini menyerang ke sini, ikatan pi-nya pindah ke atas, maka jadilah ini ya, jadilah zat antara ini. Tapi akhirnya bergabung ya antara karbanion dengan C gugus karbonil berikatan, terbentuklah ikatan yang baru ya. Jadi terbentuk ikatan baru. Nah, jadi sehingga terbentuklah produk akhirnya, yaitu ada gugus aldehidnya, ada apa? Ada gugus OH-nya. Itu yang dinamakan aldol. Jadi ini adalah proses bergabungnya dua molekul aldehid melalui kondensasi aldol. Jadi persyaratan kondensasi aldol itu, senyawa aldehidnya harus punya H alfa ya. Mengapa? Karena H alfa itu nanti kalau diambil oleh OH min, maka akan menjadi eh, karbanion, karbon yang bermuatan negatif, karboanion gitu ya, karbanion atau ion enolat. Nah, karbanion itu nanti bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang pada molekul aldehid yang lain sehingga terbentuklah aldol ya. Nah, kalau aldol kita bisa melihat gugus apa ini atom karbonnya bertambah panjang ya. Mula-mula dua sekarang menjadi empat. Jadi itu yang dinamakan eh, apa tadi? Membangun kerangka karbon melalui reaksi kondensasi aldol. Nah, eh, senyawa aldol tadi ya, senyawa aldol tadi. Jadi aldol itu eh, seperti ini ya, seperti tadi ya produk tadi. Jadi ini ada aldehyde dan apa dan alkohol ya. Senyawa aldol itu mudah sekali mengalami eliminasi H2O ya. Mudah sekali apa? eh, OH-nya itu mudah sekali tereliminasi ya, tereliminasi. Jadi nanti OH ini akan mengambil atom hidrogen alfa di sini. Jadi ini akan keluar sebagai molekul air. Jadi kalau dipanaskan atau ya panaskan sedikit dengan adanya asam begitu, maka ini akan lepas. Kalau ini lepas, maka jadilah ikatan rangkap dua pada posisi alfa dan beta ya. Jadi senyawa aldol mudah sekali mengalami eliminasi membentuk senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Ya, jadi misalnya dari 3 hidroksi butanal berubah menjadi 3 hidroksi. eh, oh, berarti anu ya ini ada salah salah cetak ya. Jadi menjadi apa ini? Menjadi nama utamanya adalah tetap butanal ya, 1, 2, 3, 4 butanal. Tapi ada ikatan rangkap dua di nomor 2 ya, 1, 2. Berarti menjadi berapa? Dua butenal gitu ya. Jadi menjadi dua butenal ya. Jadi ada ikatan rangkap duanya, maka akhirannya adalah kalau dia aldehid adalah alkanal. Jadi karena ini ada ikatan rangkap duanya, di nomor 2 maka 2 butenal ya. Jadi menjadi 2 butenal. Ya, jadi itu adalah sifat dari aldol. Aldol kalau dipanaskan sedikit dengan adanya asam, maka akan membentuk atau tereliminasi H2O-nya menghasilkan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta.
Termasuk seperti ini. Ini juga aldol. Jadi kalau aldol itu OH-nya pasti pada C berapa ini? Ini adalah C alfa, ini adalah C beta ya. Jadi senyawa aldol itu OH-nya pada C beta ya, pada C beta. Jadi ini C alfa, ini adalah C beta, ada OH. Maka ini kalau dipanaskan, nanti hidrogen dari C alfa ini akan lepas ya, menghasilkan H2O dengan OH ini. Sehingga antara ini sama ini akan terbentuk ikatan rangkap ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat senyawa karbonil tak jenuh alfa beta bisa melalui kondensasi apa? Aldol ya. Bisa melalui kondensasi aldol. Ya, termasuk ini juga. Jadi kalau senyawa ini dipanaskan, maka antara H beta dengan OH pada C beta nanti akan mengalami apa? Eliminasi sehingga terbentuklah terbentuklah apa? Terbentuklah senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Oke. Nah, ini adalah sintesis dengan menggunakan kondensasi aldol tadi. Jadi aldol itu sebenarnya bisa selain dari aldehid bisa juga dari apa? Dari keton ya, dari keton. Jadi bahan dasarnya yang bisa diserang tadi bisa aldehid atau keton ya. Lalu aldehidnya boleh sama senyawa karbonil asalnya tadi boleh sama, boleh berbeda ya, boleh sama, boleh berbeda. Jadi boleh sama, boleh berbeda. Jadi yang penting adalah eh, ada gugus karbonilnya, aldehid atau keton, dan ada atom hidrogen alfa yang bisa dijadikan nukleofil dengan adanya apa basa kuat ya, dengan adanya basa kuat. Oke. Kemudian ada yang namanya anulasi Robinson. Jadi ini salah satu kegunaan dari apa dari eh, reaksi adisi 1,4, reaksi adisi 1,4 yang dikombinasi dengan apa? Kondensasi aldol ya. Jadi reaksi adisi 1,4 yang dikombinasi dengan aldol bisa digunakan untuk membentuk cincin ya. Untuk membentuk cincin pada reaksi yang dikenal dengan anulasi apa? Robinson ya. Jadi anulasi Robinson itu misalnya kita ingin membuat senyawa ini ya, senyawa apa ini? Pengen membentuk dua cincin ya, dua cincin segi 6 ini kita bisa membangun melalui anulasi Robinson. Bahan dasarnya apa? Yaitu adalah sikloheksanon ya, sikloheksanon yang direaksikan dengan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ya. Ini kan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Jadi keton tak jenuh alfa beta karena ada kata rangka pada alfa dan apa betanya tadi ya. Jadi kalau ini diolah dengan NaOH maka jadilah senyawa ini. Jadi mula-mula satu cincin sekarang berubah menjadi apa dua cincin ya dua cincin. Jadi ini dikenal dengan analasi apa? Robinson. Nah, mekanismenya seperti ini ya. Mekanisme reaksi lengkapnya adalah seperti ini.
Jadi mula-mula dari apa? Sikloheksanon berubah menjadi eh, dua siklik ya, dua siklik yang tetap mengandung apa? Gugus karbonil ya, gugus karbonil. Jadi ini dikenal dengan anelasi apa? Robinson ya, anelasi Robinson. Ya, nanti dalam sintesis Anda harus terbiasa dengan apa? Dengan rumus molekul yang tidak lengkap ya. Jadi hanya berupa garis-garis, tapi prinsipnya garis-garis itu adalah setiap tekuk itu adalah atom karbon dan jumlahannya ya tinggal kalau dilengkapi tinggal apa ini menambahkan berapa eh, kekurangan ikatan karbon. Karbon itu kan 4 ya. Kalau misalnya sudah dipakai dua ya berarti hanya dua gitu ya. Ya, jadi tadi pada analisis Robinson, kalau membaca mekanisme tadi mungkin agak apa ini butuh apa? Butuh sebentar, Mbak. Ya, tadi pada analisis Robinson kita mereaksikan antara sikloheksanon dengan apa? Dengan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ya. Dengan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Yang dirumuskan yaitu adalah seperti ini. Lalu ada apa tadi? Alfa beta ya. Kemudian ini ada CO-nya, karbonilnya, dan ada seperti ini. Ya, ini maksudnya ini adalah jadi dalam sintesis kita nanti harus terbiasa dengan rumus-rumus senyawa karbon yang diringkas ya, artinya tidak digambarkan hanya. Tapi kalau mau digambarkan ya ujung ini berarti adalah CH3 gitu ya. Jadi setiap pojok maksudnya karbon, kalau jumlah hanya tinggal kekurangannya. Karena ini sudah dipakai satu hanya tiga. Pojok sini juga karbon juga ya, karbon juga. Tentu ini ada hidrogennya juga ya. Hidrogennya berapa ya? Satu dua, berarti kurang dua ini hanya berapa? Dua. Jadi ini pasti karbon juga ya, karbon juga. Lalu pada segi 6 ini pun karbon juga ya. Ini ada karbon juga setiap pojoknya. Hanya berapa ya? Satu dua kurang dua gitu ya. CH2 di sini pun juga karbon juga. Nanti ada hanya berapa? Dua. Ya, termasuk yang ini nanti eh, bisa dilengkapi kalau kalau suatu saat dibutuhkan ya, suatu saat dibutuhkan. Ya, suatu saat dibutuhkan untuk apa? Untuk memperjelas suatu reaksi ya. Ya. Jadi kalau kedua apa ini? Kedua senyawa ini direaksikan dengan adanya basa ya, dengan adanya basa. Bahasa itu bisa O-, ya, bisa O-, atau bisa juga OR-, ini yang lebih kuat ya. Bahasanya alkoksi itu lebih kuat dibanding O-. Maka apa yang terjadi? Jadi kalau apa tadi? Bentar, ini tadi. Ya, kalau senyawa ini direaksikan dengan adanya basa, ya, dengan adanya basa, maka ternyata apa yang akan terjadi, ya? Apa yang akan terjadi? Yaitu yang pertama, bahasa ini akan mengambil apa atom hidrogen alfa dari senyawa karbonil, ya. Jadi akan mengambil apa ini atom hidrogen alfa dari senyawa karbonil. Jadi eh, kita tahu bahwa atom hidrogen alfa, baik alfa yang ini
atau alfa yang bawah itu mudah sekali diambil oleh basa. Karena dia mudah sekali melepaskan apa H plus ya. Jadi nanti ini akan mengambil apa ini akan mengambil atom hidrogen alfa dari senyawa karbonil yang pertama. Oke, sebentar ini biar lebih jelas. Ya, jadi nah kalau dia mengambil ini apa yang terjadi? Maka akan terbentuk karbanion ya. Maka menjadi karbon yang bermuatan apa? Negatif ya. Seperti pada kondensasi aldol tadi ya. Jadi kan kalau hidrogennya diambil, ion H plusnya diambil, maka elektron ikatan CH itu akan ketarik ke arah karbon ya. Sehingga karbonnya itu menjadi bermuatan apa? Negatif ya. Bermuatan negatif karena kelebihan apa? Elektron. Jadi ini menjadi suatu karbanion ya. Jadi kalau H plusnya diambil oleh OH atau oleh OR, maka karbonnya akan bermuatan negatif. Ini bisa terjadi di karbon alfa, baik alfa yang atas maupun alfa yang bawah. Nah, selanjutnya karbanion ini akan bertindak sebagai apa? Nukleofil. Nanti dia akan bertindak sebagai apa? Sebagai nukleofil ya. Akan menyerang pusat-pusat yang bermuatan apa? Positif ya. Akan menyerang pusat-pusat yang bermuatan positif. Jadi kalau ini ketemu dengan senyawa karbonil jenuh alfa beta tadi ya, yaitu dengan apa? Dengan CH2 CH2 lalu rangkap 2 tadi ya dengan C dan apa? Dan gugus karbonil tadi pada PPT tadi ya. Jadi direaksikan dengan senyawa ini adalah senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ya. Ini adalah alfanya, ini adalah betanya gitu ya. Alfa dan betanya. Apa yang terjadi? Karbon yang bermuatan negatif ini akan menyerang ke apa? Ke karbon beta melalui reaksi adisi Michael tadi. Reaksi adisi apa satu empat ya. Reaksi adisi satu empat. Jadi nanti ini akan menyerang kemana? Ke atom C beta. Kemudian nanti ikatan pi-nya itu kan akan putus ya. Ikatan pi-nya akan putus. Jadi akan putus. Jadi ini menyerang ke sini, ikatan pi-nya akan putus sehingga terbentuklah sebentar. Produk gabungan. Jadi akhirnya C ini sama C ini akan bersambung ya. C beta dari apa? Senyawa karbonil ini sama C beta yang bawah C alfa ini dengan C beta ini akan berikatan. Sehingga kalau ini kita tarik misalnya ke kiri, maka jadilah produknya itu adalah seperti ini. Jadi akhirnya akan menghasilkan CO. Lalu antara ini sama ini bergabung ya. Ini bergabung yaitu saya tulis CH2 kemudian ini bergabung sama CH. Ini karena putus maka ini mengambil H dari apa? Dari medium gitu, medianya sehingga akan berubah menjadi CH2 tradisi tadi pada reaksi adisi Michael. Lalu di sini ada apa? Tetap ada gugus karbonil. Lalu ada apa? CH, CH3 ya. Jadi ini adalah reaksi reaksi apa ini? Reaksi adisi 1,4 ya. Adisi 1,4 yang terjadi antara karbanion ini dengan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ini. Sehingga terbentuklah ini ya. Ini adalah C betanya, C beta awalnya tadi ya. Ini adalah C alfanya, ini adalah karbonilnya dan metilnya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi ini setelah ini jadi ini gitu ya, membentuk ini.
Reaksi selanjutnya adalah karena di sini tadi masih ada basa ya, karena masih ada apa? Ada basa, jadi masih ada basa ini. Selanjutnya basa ini akan mengambil eh ini saya tulis CH2 sama H gitu ya, sama H. Sama saja ya. Selanjutnya bahasa ini akan mengambil H alfa dari apa? Dari senyawa karbonil yang ini ya. Jadi alfa ini yang diambil ya. Jadi alfa ini akan diambil. Nah, kalau alfa ini diambil maka jadilah karbanion baru ya. Ya, nanti akan membentuk seperti ini. Jadi C alfa yang dari apa? Sisi kanan ini, alfa yang bawah akan membentuk apa ini? Membentuk karbanion baru seperti ini ya. Jadi nanti ini akan diambil sehingga terbentuklah karbanion ya. Coba dibayangkan C ini akan menjadi karbanion karena hanya diambil. Nah, kalau dia menjadi karbanion, maka dia akan menyerang ke gugus karbonil yang dari sikloheksanonnya. Jadi ini nanti akan menyerang ke gugus karbonil dari sikloheksanon ini ya, sehingga ini akan lepas begitu. Ikatan P-nya pindah ke O. Nah, nanti antara C ini sama C ini akan bergabung, ya, akan bergabung. Akan berikatan, maka jadilah cincin baru, ya, cincin baru. Sehingga awalnya adalah cincinnya ini, ya, awalnya cincinnya satu ini, kemudian sekarang membentuk cincin yang baru, yaitu CH2 dari yang ini ya. Kemudian ini adalah CH2 dari C alfa yang atas ini. Lalu ini ada karbonil eh, itu. Lalu ini adalah C alfa tadi yang menyerang ke karbonil yang bawah ini. Ini sama ini terjadi apa? Ikatan ya, terbentuk ikatan baru dan ini berubah menjadi apa? Menjadi gugus OH ya, menjadi gugus OH. Nah, begini. Nah, jadi ini adalah dari satu cincin sudah berubah menjadi dua cincin, ya, dua cincin. Nah, jadi ini jadilah aldol, ya. Jadi ini ada aldehid dan alkohol, ya. Jadi ini karbanion menyerang ke sana, maka menjadilah aldol, ya. Terbentuklah suatu senyawa aldol. Nah, kita tahu tadi aldol itu mudah sekali mengalami apa? Mengalami eliminasi ya, mengalami eliminasi. Jadi nanti antara OH yang baru ini dengan H pada C alfa ini akan lepas, jadi melepaskan apa? H2O, melepaskan H2O, maka jadilah produk akhirnya ya. Jadi akan menjadi produk akhir yaitu adalah eh, senyawa karbo apa ini? Cincin yang pertama. Lalu ini saya ringkas saja menjadi cincin yang kedua, karena ini tadi ini sama ini melepaskan air, maka menjadi ikatan rangkap. Lalu karbonilnya ini tetap sebagai apa? Keton, ya. Jadi inilah eh, mekanisme yang kalau secara apa? Secara mudah gitu ya. Kalau pada PPT tadi agak detail ya, agak detail mungkin kalau kurang kurang apa ini kurang jeli melihatnya bisa agak bingung ya, tapi sebenarnya mekanismenya semacam ini ya. Jadi pertama kali atom hidrogen alfa dari sikloheksanonnya diambil oleh basa menjadi karbanion, lalu karbanionnya menyerang ke senyawa karbonil tak jenuh alfa beta pada beta sehingga terjadi adisi 1,4, adisi Michael. Selanjutnya dari adisi Michael maka jadi produk ini. Lalu dilanjutkan dengan kondensasi aldol ya. Aldol yaitu dari C alfa ini
menyerang ke karbonil ini sehingga terbentuklah cincin baru. Lalu menjadi aldol, mengalami eliminasi, maka jadilah produk akhirnya ya. Produk akhirnya yang membentuk senyawa karbonil tak jenuh alfa beta yang baru ya gitu. Jadi ini adalah strategi untuk membentuk cincin ya menurut atau kalau menggunakan strategi dari apa? Dari anulasi Robinson. Jadi suatu saat misalnya kita mau mensintesis senyawa apa ini? Senyawa yang modelnya seperti ini maka kita bisa menggunakan cara anulasi Robinson. Atau dari satu cincin berubah menjadi dua cincin. Bisa lewat ini. Nanti kalau ini pengen dihilangkan ya tinggal direduksi gitu ya. Ini kalau direduksi dengan hidrogen begitu, maka ini rangkapnya hilang, karbonilnya hilang juga gitu ya, hilang juga. Ya, jadi itu eh, penjelasan dari apa? Reaksi anulasi Robinson. Ya, itu perlu apa ini perlu saya jelaskan lebih detail karena reaksi ini sering banyak sekali dipakai di dalam apa sintesis senyawa organik khususnya kalau mau membentuk cincin baru ya. Sebentar, ini tadi kemana? Ya, ini sekalian apa meralat ya. Deretan, oh masih salah ya, dokter. Enso, deret, deretan. Selanjutnya adalah reaksi kondensasi eh Knoevenagel ya, Knoevenagel. Selanjutnya adalah reaksi kondensasi Knoevenagel. Reaksi kondensasi Knoevenagel ini merupakan reaksi antara aldehid dengan suatu senyawa yang punya apa? Atom hidrogen alfa terhadap dua gugus pengaktif ya. Dua gugus pengaktif seperti karbonil atau eh, sianida atau mungkin apa ini gugus karboksil dan sebagainya dengan menggunakan amonia atau suatu amina sebagai apa? Katalisnya. Ya, jadi ini adalah eh, dikenal dengan reaksi kondensasi apa? Eh, Knoevenagel ya, Knoevenagel. Jadi ini jenis kondensasi yang kedua. Jadi kalau kita mereaksikan antara aldehid dengan senyawa yang memiliki apa? Memiliki hidrogen alfa yang ditarik dengan dua gugus pengaktif ya. Contohnya misalnya dietil malonat ini. Ya, dietil malonat itu adalah senyawa yang punya gugus apa? CH2. Lalu ini punya dua gugus penarik ya. Penarik keduanya adalah ester ya, yaitu adalah CO kemudian apa? O C25 ya. C25 yang bawah juga begitu. Ini adalah CO kemudian apa? Ada OC2H5. C25. Ini adalah C alfa ya, ini adalah C alfanya. Alfa dari karbonil ya. Ini adalah senyawa eh, ya termasuk senyawa dikarbonil di apa? Di ester ya, senyawa di ester yang pernah kita pelajari pada senyawa organik polifungsi yang bagian yang pertama.
Jadi kalau suatu senyawa aldehid atau keton direaksikan dengan senyawa yang memiliki dua gugus pengaktif terhadap atom hidrogen alfa, ini dikenal dengan reaksi kondensasi apa? Knoevenagel, ya, Knoevenagel. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi dengan adanya dua gugus penarik ini, dengan dua gugus karbonil penarik ini, jadi elektronnya berarti ketarik ke atas maupun ke bawah, maka menyebabkan apa nanti? Menyebabkan atom hidrogen pada alfa ini akan semakin mudah dilepaskan, ya, makin mudah dilepaskan. Jadi ini nanti dengan ditarik oleh karbonil yang atas maupun karbonil yang bawah, maka elektron ikatan CH itu akan lebih mudah ketarik ke arah C alfa, akibatnya H plusnya mudah lepas, ya. Ini mudah lepas sebagai ion H plus, ion H plus. Jadi kalau ada basa begitu, ada OH min atau OR min, maka ini gampang sekali untuk diambil, ya, diambil. Sehingga dengan dietil malona itu sangat reaktif, ya. Sangat reaktif untuk sebagai apa? Nukleofil. Karena apa? Karena habitatnya mudah lepas sehingga nanti C nomor 2 ini C alfanya akan menjadi apa? Karbanion. Jadi ini mudah sekali nanti menjadi apa? Karbanion, karbon yang bermuatan negatif. Nah, kalau menjadi karbanion apa yang terjadi? Selanjutnya seperti kondensasi aldol, ya. Ini akan menyerang ke gugus karbonil, maka jadilah eh, apa ini? Mula-mula alkohol, ya. Jadi mula-mula. Jadi kalau ini di apa? Mengadisi ini, maka ikatan rakamnya akan putus menjadi OH, antara C ini sama C ini terjadi ikatan, ya, terjadi ikatan. Jadi awalnya adalah ininya adalah OH gitu, ya. Ini hidrogen, eh, gugus hidroksi, lalu ini mula-mula adalah CH2, mula-mula, ya. Mula-mula CH2. Sebelum rangkap maksudnya, ya. Mula-mula CH2, tapi karena aldol ini mudah sekali mengalami apa? Eliminasi. Nanti ini akan tereliminasi sehingga jadilah ikatan rangkap, ya, jadilah ikatan rangkap. Jadi seperti tadi, ya. Jadi ini menyerang ke sana jadi aldol, kemudian mengalami eliminasi maka jadilah produk senyawa karbonil tak jenuh alfa beta seperti ini. Ya, jadi ini prinsipnya sama dengan aldol tadi, cuma nukleofilnya itu adalah sangat reaktif, ya, sangat reaktif karena ditarik oleh dua gugus pengaktif. Ya, tapi kondensasi ini bisa terjadi syaratnya memang harus ada C alfa, ya, harus ada atom C alfa yang punya hidrogen alfa. Karena hidrogen alfa itulah nanti yang akan diambil oleh apa? Dalam kondisi basa dia diambil oleh basa sehingga menjadi karbanion yang bertindak sebagai nukleofil. Nah, jadi kalau nggak ada hidrogen alfa, maka reaksi kondensasi tidak bisa terjadi, ya, tidak bisa terjadi karena hidrogen alfa itulah yang nanti akan menyumbangkan elektronnya menjadi karbanion dan karbonionnya menjadi apa? Nukleofil. Berikutnya adalah kondensasi ester atau dikenal dengan apa? Kondensasi Claisen, ya. Kondensasi Claisen. Jadi kondensasi ester ini adalah terjadi antara dua gugus ester, ya, antara terjadi pada ester. Jadi ester yang satu dengan ester yang kedua, ya. Jadi ini dikenal dengan kondensasi atau penggabungan ester yang dikenal dengan kondensasi apa? Claisen, ya. Jadi pada kondensasi Claisen ini nanti akan menghasilkan ester beta keto. Ester beta keto.
Jadi misalnya saya punya ester yang pertama, jadi ini adalah ester yang pertama, ya. Ester itu kan gugusnya OR ya, COR. Ini adalah ester yang kedua, ya, ester yang kedua. Syaratnya sama, harus punya hidrogen alfa. Salah satu esternya harus ada hidrogen alfa, ya, hidrogen alfa. Nanti hidrogen alfa itu akan diambil oleh basa sehingga nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi karbanion, ya. Ini akan berubah menjadi karbon yang bermuatan apa? Negatif, ya, atau karbanion. Nah, karbanion itulah yang nanti akan menyerang ke gugus karbonil, ya. Kita tahu karbonil itu kan C-nya muatannya parsial positif, kalau O-nya muatannya parsial negatif, ya. Nanti ini akan diserang oleh nukleofil. Nah, bedanya kalau pada ester ini ikatan karbonilnya, ikatan P pada gugus karbonilnya tidak teradisi, ya, tidak teradisi. Tetapi begitu ini menyerang, nukleofil menyerang ke gugus karbonil, maka ikatan esternya yang lepas, ya. Ikatan esternya itu yang lepas. Artinya ikatan ester itu lebih mudah lepas dibanding apa ini? Putusnya ikatan pi antara C sama O, ya. Jadi ini lebih apa ini? Lebih mudah lepas. Karena ini lebih mudah lepas, maka gugus karbonilnya aman, tidak mengalami apa? Perubahan, ya. Sehingga gugus karbonil pada ester yang pertama masih tetap utuh, lalu bersambung dengan apa? Dengan bagian ester yang kedua, sehingga terbentuklah senyawa beta ketoester. Beta ketoester karena pada posisi beta itu ada gugus apa? Ketonya, ada ketonya, ya. Jadi ini dikenal dengan kondensasi apa? Claisen. Jadi ini yang terjadi kalau dua ester direaksikan dengan adanya basa, ya, basa. Syaratnya agar bisa bereaksi harus punya hidrogen alfa, ya. Salah satu esternya harus ada alfanya. Kalau nggak ada alfanya maka tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi karena tidak akan menghasilkan karbanion, ya, tidak akan menghasilkan karbanion yang memulai terjadinya kondensasi tadi. Ya, contohnya misalnya ini ada dua etil astat, ya. Jadi misalnya ada dua etil astat. Jadi ini ada etil astat sebanyak dua. Jadi etil astat. Jadi misalnya kalau saya gambarkan etil astat itu kan CH3 CO, ya, OC2H5 gitu, ya. Ini tadi apa? CH2, ya, CH2. Ya, jadi misalnya ada etilastat yang satu ketemu dengan etilastat yang kedua. Nah, apa yang terjadi? Nanti hidrogen alfa dari apa? Etilastat yang salah satunya ini, nanti basanya ini O apa? OR-nya itu akan mengambil apa? Atom hidrogen dari apa? Dari C alfanya. Sehingga nanti akan menjadi karbanion karbon bermuatan negatif sebagai nukleofil nanti menyerang ke karbonil ini lalu gugus esternya lepas, ya. Maka jadilah kombinasi ini, ya. Jadi ini adalah bagian etilastat yang pertama, ini adalah bagian etilastat yang kedua, ya, kedua. Lalu etilastatnya mengambil H plus ion apa? Ion etoksinya nanti mengambil H plus jadilah etanol, ya. Ya, jadi ini namanya kondensasi ester terbentuk ester beta keto, ya. Jadi pada posisi beta ada gugus karbonilnya. Ya, jadi itu kondensasi ester atau yang seringkali dikenal dengan kondensasi Claisen, ya, Claisen. Kemudian kondensasi Claisen silang.
Silang ya, silang. Jadi di sini tadi adalah kalau kita memiliki bahan dasar ester yang sama ya. Jadi ester yang sama. Jadi ester kiri sama ester kanan itu sama ya. Jadi kiri sama kanan itu sama. Kalau sama itu namanya kondensasi ester. Tapi boleh juga esternya berbeda ya. Esternya berbeda. Tidak harus sama. Jadi kondensasi ester itu esternya boleh saja berbeda. Jadi kalau misalnya kebetulan ini sama ya, sama-sama etilastat, tapi bisa saja misalnya satunya etilastat, satunya adalah etil propanoat misalnya ya. Jadi satunya ini etil etanoat, satunya etil propanoat. Itu bisa juga terjadi. Syaratnya adalah yang penting ada atom hidrogen alfa yang dipakai untuk memulai kondensasi tadi. Nah, kalau esternya berbeda, maka dinamakan apa? Kondensasi silang, ya. Kondensasi Claisen apa? Silang, ya, silang. Jadi silang ini esternya berbeda atau bisa juga menggunakan senyawa lain, senyawa karbonil yang lain asalkan punya hidrogen alfa ya. Jadi silang ini bisa pakai ester yang lain atau senyawa karbonil lain yang punya hidrogen alfa ya. Jadi misalnya ini yang kiri adalah ester, yang kanan adalah aseton. Jadi ini pun juga bisa mengalami apa kondensasi Claisen ya. Kenapa aston bisa dipakai? Karena aston punya hidrogen apa? Alfa ya. Ini punya hidrogen alfa. Jadi ini ada alfanya. Nanti dengan adanya basa ini akan diambil ya. Diambil jadilah apa? Jadilah karbanion. Lalu karbanionnya akan menyerang ke gugus karbonil esternya. Ikatan esternya lepas. Maka jadilah produknya ini ya. Ini adalah dari bagian esternya, ini dari bagian apa? Asetonnya atau propanonnya. Ya, jadi itu eh, yang namanya kondensasi ester Claisen silang ya. Silang bisa ester yang lain atau senyawa karbonil lain, tapi syaratnya harus punya H alfa ya, H alfa. Jadi H alfa itu mudah sekali. Alfa itu sifatnya asam, berarti mudah sekali melepaskan H+. Kalau ada basa, dia mudah lepas ya, mudah lepas. Jadi itu adalah membentuk kerangka karbon ya. Jadi tadi mula-mula karbonnya pendek, sekarang menjadi lebih panjang. Jadi itu diperlukan di dalam sintesis ya. Oke, misalkan silakan Anda coba misalnya pada nomor satu dan nomor dua ini. Silakan di apa? Dicoba dulu. Yang pertama adalah ini diberikan beberapa senyawa aldehid ya, senyawa aldehid. Oh ya, termasuk aldol tadi. Aldol itu bisa juga apa ini? Senyawanya sama ya, senyawa sama. Kalau senyawanya sama, aldehidnya sama atau ketonnya sama, maka dinamakan aldol sendiri. Tapi kalau aldehidnya atau ketonnya berbeda, maka namanya aldol silang juga ya, namanya aldol kondensasi aldol silang ya. Silang itu kalau senyawanya berbeda ya, senyawa berbeda. Oke, jadi pada nomor satu ini kira-kira eh, pada prinsipnya senyawa aldehid itu kan bisa apa? Bisa mengalami reaksi kondensasi aldol ya, aldol. Mana di antara aldehid A sampai sampai D ini yang bisa mengalami aldol sendiri?
Ya, aldol sendiri itu maksudnya kalau ditambahkan basa, basa begitu dalam suasana basa, dia langsung bisa mengalami kondensasi apa? Aldol. Kira-kira yang mana ya di antara A sampai D ini yang bisa mengalami kondensasi aldol sendiri, maksudnya dari senyawa yang sama. C dan D, Prof. C dan D. Siapa ini yang menyampaikan? Wanda. Tuh. Ya, Mm-mm. Kenapa Wanda kok C dan D? Kenapa karena yang A nggak bisa, Wanda? Kenapa yang A nggak bisa? karena syarat sendiri dari aldol itu kan tadi C alfanya harus memiliki hidrogen, Prof. C alfanya C, harus punya hidrogen. ya, Berarti kalau senyawa yang pertama ini punya hidrogen nggak di C alfanya? enggak ada. Jadi C alfanya kan ini ya, ini adalah C Iya, alfa. Anda bisa melihat C alfa ini punya H nggak ini? Karbon ini tangannya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Berarti sudah penuh ya, sudah penuh. Jadi ini tidak ada hidrogennya. Kalau nggak ada hidrogennya, pasti tidak akan bisa menjadi karbanion ya. Nggak bisa menjadi karbanion yang memulai terjadinya kondensasi. Sehingga yang A ini tidak bisa. Kalau yang B, C alfa, C alfanya punya H enggak? C alfanya kan di sini ya. Ini juga tidak punya hidrogen ya, sehingga ini juga tidak bisa menjadi karbanion yang akan mengawali terjadinya kondensasi. Lalu yang C, yang C ini adalah karbonnya di sini ya, C alfa. Ini adalah C alfa. Apakah punya H di sini? Satu, dua, tiga. Berarti tangan satunya masih hidrogen ya. Masih hidrogen. Berarti dia punya H alfa ya. Kalau punya H alfa, berarti nanti kalau ada basa ini akan diambil, jadilah karbanion, lalu menyerang molekul aldehyde yang kedua. Begitu. Ya, berarti yang C ini bisa ya. Ini bisa mengalami aldol sendiri. Kalau yang A dan B itu aldolnya mungkin aldol silang gitu ya. Membutuhkan senyawa yang punya hidrogen alfa. Kalau yang D gimana? C alfanya adalah ini. Apakah ada hidrogen? Jelas ada ya. Jelas ada. Maka nanti ini bisa mengalami aldol sendiri ya. Jadi kalau ini menjadi karbanion menyerang molekul yang sama, maka terjadilah aldol sendiri. Ya, berarti benar ya jawabannya Wanda tadi. Sekarang yang kedua, yaitu coba diramalkan bagaimana produk kondensasi dari aseton, lalu yang kedua 3 metil butanal. Jadi kalau aseton mengalami kondensasi aldol, maka produknya apa? Yang B, kalau 3 metil butanal mengalami kondensasi aldol, produknya bagaimana? Ya, silakan dicoba. Nanti yang sudah bisa difotokan atau bisa ditulis di papan tulis.
Permisi, Prof. Izin menjawab untuk yang 2A. Oh iya, silakan Najwa dijelaskan. Jadi, untuk yang nomor 2 ini yaitu aseton mengalami reaksi kondensasi, yaitu kondensasi aldol, di mana aseton akan bereaksi dengan basa kuat, akan menjadi ion enolat atau terbentuk karbonion, sehingga bisa sebagai nukleofilnya. Kemudian, ion enolat ini akan bereaksi dengan aseton keduanya, sehingga dia akan menghasilkan produk sebagai berikut, Prof. Oke, jadi aseton punya hidrogen alfa ya. Hidrogen alfa diambil oleh apa? Oleh OH- maka menjadi karbanion. Lalu karbonionnya menyerang ke aseton yang kedua ya, sehingga terbentuklah aldol. Terbentuk aldol ya, aldol. Ya, nanti kalau aldol itu eliminasi maka menjadi senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Ya, saya kira sudah betul ya yang disampaikan oleh Najwa. Ya, terima kasih Najwa. Berikutnya, yang kedua, ada yang pengen nyoba? Devi pengen nyoba yang kedua? Ini PPT-nya sudah ada ya, ada di grup ya PPT-nya. Yang kedua adalah 3 metil butanol. Silakan. 3 metil butanol. Jadi aldehid yang C-nya 4 ya.
Ya, silakan. Siapa? Ya, 3 metil butanal. Nama produknya enggak penting ya, enggak penting. Enggak harus dibuat resonansi seperti Naswa tadi enggak apa-apa ya. Artinya tidak harus dibuat resonansi, jadi langsung saja. Kira-kira produknya apa? Ya, silakan yang sudah. Dekana sudah? Kalau Wanda sudah, Wanda? Sembilan tiga puluh. Papan tulis. Oke, tadi. Pembeli. Ya, tadi ada 3 metil apa butanal ya. 3 metil butanal berarti C-nya 4 ya. Jadi ini adalah 3 metil butanal. 3 metil butanal. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Berarti nomor tiganya ada apa? Ada gugus metil atau CH3 ya. 3 metil butanal ini pada C nomor 2-nya ada dua atom hidrogen ya. Pada C apa ini? C alfanya ya, C alfanya. Sehingga ini kalau ada basa begitu, ada OH min atau OR min gitu ya. Apa yang terjadi? Nanti habitatnya akan diambil oleh OH ya. Sehingga ikatan CH-nya akan eh, pindah ke C ya. Sehingga jadilah satu, kemudian apa? Dua, ini ada C, kemudian apa? Ini adalah CH begitu ya. Lalu COH ya. COH. COH. Nah, yang sini akan menjadi apa? Karbanion ya, menjadi karbon yang bermuatan apa? Negatif ya. Jadi karbanion atau bermuatan negatif dan nanti akan bertindak sebagai apa? Nukleofil ya. Jadi kalau ini nanti bereaksi dengan molekul yang lain, yang kedua, yang masih utuh ya, belum jadi karbanion, 3 metil butanal
ya, CO kemudian apa? H begini, maka terjadilah kondensasi apa? Aldol ya. Jadi karbonilnya menyerang ke gugus karbonilnya. Sehingga nanti elektron P dari apa? Dari CO ini akan pindah kemana? Ke oksigen menjadi OH gitu ya. Lalu antara ini sama ini terjadi apa? Ikatan baru. Jadi ini sama ini terjadi ikatan baru. Kalau misalnya yang ini saya tulis duluan gitu ya, ini saya tulis duluan, maka satu, lalu apa dua, tiga, empat, ini adalah molekul yang diserang tadi ini. Nanti CO-nya akan berubah menjadi apa? Menjadi OH gitu ya, menjadi alkohol. Kemudian antara C ini sama C ini terjadi ikatan baru ya. Jadi ini sama C penyerang tadi terbentuk ikatan baru. Jadi terbentuk ikatan baru ya. Antara ini sama ini adalah yang ini tadi. Nah, C ini tadi mengikat apa? Mengikat yang kanan mengikat COH ya, mengikat gugus aldehid. Lalu tangan kirinya mengikat isopropil ini ya. Isopropil saya tulis di bawah ya, berarti C, ini ada C, lalu C, begini. Nah, gini ya. Jadi ini adalah aldol ya, aldol dari apa? Dari kondensasi antara 3 metil, benar ya, 3 metil butanal ya, 3 metil butanal, 3 metil butanal. Nah, jadi inilah produknya ya, suatu aldol yang merupakan kondensasi antara 3 metil, 2 molekul 3 metil apa? Butanol. Ya, jadi bisa bisa langsung seperti ini, tidak perlu dibuat resonansi ya. Barangkali nanti Anda tambah bingung. Jadi atom hidrogen alfa pertama kali diambil oleh basa bisa OH min, bisa OR min, begitu ya. Maka kalau hanya diambil, maka jadi karbonnya akan bermuatan negatif. Jadi bertindak sebagai penyerang atau nukleofil yang akan menyerang gugus karbonil sehingga terbentuklah produk apa? Aldol ya, aldol. Oke, jadi itu bentar. Tadi ada pertanyaan barangkali? Sebentar. Subscribe. Nanti yang lain sebagai tugas ya. Lainnya sebagai tugas yaitu ini kondensasi aldol silang. Oke, sebentar. Aldol silang ini ada yang salah yang mana ya? Aldol silang. Kemudian Anda disarankan untuk kalau misalnya yang ini kita ingin mensintesis senyawa ini cara langkah-langkahnya gimana gitu ya. Nanti ada gambarkan mekanisme reaksinya ya. Bagaimana cara membuat senyawa seperti ini ya. Ini kan senyawa aldehid, senyawa karbonil tak jenuh alfa beta pasti berasal dari aldol ya. Sarankan sintesis untuk senyawa berikut dari aldehid atau keton ya atau keton ya. Aldehid atau keton ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini kondensasi ester nanti Anda lengkapi produk reaksi satu ester satu, oh sorry. Produk utama dari ester satu ditambah H2O. Oh ini yang anu ya, bentar-bentar. Ini yang
Bentar. Enso. Ini yang salah ya, sebentar. Ini aja ramalkan produk utama dari reaksi kondensasi ester. Yang ini enggak ya, ini tidak. Karena ini untuk apa? Untuk aldol ya. Itu. Oh, silakan nanti dicatat ya untuk yang kondensasi ester tadi yang pertanyaan kedua tidak tidak apa tidak diperlukan ya karena itu untuk aldol. Kemudian kondensasi ester silang jadi ester dengan senyawa lain yang punya alfa nanti dilengkapi. Jadi natrium etoksida ini sebagai basa ya di sini bertindak sebagai basa ya. Nah, nanti Anda diminta untuk mensintesis ini itu. Ya, jadi itu soal soal lainnya eh, sebagai apa? Sebagai tugas yang keberapa? Nanti tinggal foldernya ditambah ya. Kalau ini tugas yang kedua, dibuat folder tugas yang kedua. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu biar PPT yang kedua ini selesai. Saya kira tidak banyak. Berikutnya adalah untuk membuat kerangka karbon bisa menggunakan reaksi apa disorder ya. Reaksi disorder atau reaksi sikloadisi. Jadi reaksi disorder ini dipakai untuk oh sorry sorry. Belum saya share ya ini ya. Bentar, bentar. Oke oke oke. Oke, oke, sebentar. Oh tadi belum saya share ya. Jadi tadi yang ini sudah kita kerjakan bersama. Nanti tugasnya adalah kondensasi aldosilang, kemudian kondensasi ester. Ini yang di PPT yang lama itu ada satu dan dua. Yang nomor duanya dihapus ya. Nomor duanya dihapus. Kemudian kondensasi ester silang. Yang ini, kemudian ester silang lagi. Yang ini, kemudian. Jadi itu sebagai apa? Tugas yang keberapa. Nanti kalau ini tugas yang kedua tinggal ditambah folder tugas dua, kalau tiga ya folder tugas tiga. Ya, maksudnya biar Anda mengingat kembali terkait dengan pembentukan kerangka karbon melalui reaksi kondensasi ya. Kemudian saya lanjutkan ya tidak karena tidak perlu waktu yang lama. Berikutnya adalah untuk membangun kerangka karbon bisa menggunakan reaksi Diels-Alder ya. Reaksi ini pernah kita pelajari pada senyawa organik polifungsi ya. Jadi reaksi disorder ini dipakai untuk kalau kita ingin mensintesis cincin 6, cincin sikloheksana ya. Kalau kita ingin membuat produk yang ada cincin sikloheksananya, kita bisa menggunakan apa reaksi Diels-Alder ya. Jadi reaksi Diels-Alder itu bahan dasarnya adalah DNA S-cis ya, S-cis. Cis karena ikatan rangkap duanya itu berada pada pihak yang sama ya. Ini namanya DNA S-cis. Lalu ketemu dengan suatu diinofil ya. Diinofil itu adalah sesuatu yang suka pada DNA. Yang suka pada DNA atau diinofil itu adalah senyawa yang punya ikatan rangkap. Jadi bisa rangkap dua, bisa rangkap tiga. Ya, bisa rangkap dua atau rangkap tiga. Kalau suatu DNA eksis ketemu di inofil, dipanaskan suhu tinggi, apa yang terjadi? Ikatan rangkap ini, pi dari ini, nanti akan menyerang ke C di inofil bagian atas,
Lalu ikatan rakapi dari dienofil ini akan menyerang C DNA SS bagian bawah. Lalu ikatan P-nya ini pindah ke tengah, sehingga terbentuklah produk sikloheksena, ya. Ya, jadi ini prinsipnya itu ya. Jadi antara C bintang ini nanti akan bergabung sama C bintang yang sini ya. C bintang yang kiri itu adalah di sini. Ini dari dienaesis. Ini dari apa? Dienofil yang bagian atas. Lalu C bintang bawah ini nanti ini saling apa saling bergabung juga, yaitu C sini sama apa? C sini, gitu ya. Nah, jadi ini produk produk apa? Produk awal yang terbentuk adalah sikloheksena. Kalau kita pengen membuat sikloheksana ya tinggal ini diadisi dengan hidrogen ya. Nanti akan menghasilkan apa sikloheksana ya, akan apa itu akan menjadi ikatan tunggal. Nah, jadi dalam reaksi disorder ini DNA-nya harus S-cis ya, harus cisoid, harus apa? Konformasinya harus cis, tidak boleh tran. Kalau tran kan satunya ke kiri, satunya ke kanan ya. Kalau tran nanti akan kesulitan untuk membentuk cincin bersama apa? Dinofilnya ya. Kemudian agar reaksi ini apa ini? Agar reaksi yang cepat, maka dinofilnya biasanya ditambah gugus penarik elektron ya. Bisa karbonil, bisa Cn, bisa ester, bisa NO2 gitu ya. Ditambahkan pada dienofilnya agar reaksinya bisa lebih reaktif, bisa lebih cepat. Kemudian kalau DNA esisnya agar reaktif ditambah dengan gugus penarik pendorong elektron ya, misalnya metil atau N-metil dua kali ya, atau metoksi begitu, nanti biar reaksinya bisa berjalan lebih apa? Lebih cepat. Nah, jadi itu terkait dengan apa? eh, Bagaimana cara membuat cincin turunan sikloheksena menggunakan apa? Reaksi Diels-Oder. Nah, jadi misalnya eh, pada reaksi ini, jadi kalau saya punya apa ini, DNA S-cis seperti ini, direaksikan dengan diionofil ini pada suhu yang tinggi, nanti apa yang terjadi ya, ikatan Pi ini akan menyerang ke sini, gitu ya. Kemudian ikatan Pi ini akan menyerang ke bawah ini. Lalu ikatan Pi-nya ini pindah ke tengah, ya. Sehingga nanti akan terbentuklah produk, yaitu ini ikatan rangkapnya yang pindah ke tengah, ini. Lalu antara ini sama ini terbentuk ikatan baru ya, terbentuk ikatan baru ini. Ya, ini adalah ikatan baru yang atas, ini ikatan baru yang bawah ya, ikatan baru yang bawah. Lalu gugus COH-nya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Ya, ini adalah eh, produk dari reaksi yang pertama. Untuk reaksi kedua, saya kira sama juga. Jadi walaupun ini di esisnya berupa senyawa siklik, maka pada prinsipnya ikatan yang terjadi antara antara bintang ini sama C bintang yang ini. Lalu yang bawah ya antara C bintang ini sama C bintang yang bawah ya. Jadi yang ini menyerang ke sana, kemudian yang P-nya ini menyerang ke bawah, lalu ikatan P ini pindah ke tengah, maka nanti akan menghasilkan produk. Jadi cincin tidak mengalami perubahan ya. Cincinnya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah C bintang ini nanti akan membentuk ikatan baru dengan apa? Dengan C bintang yang atas ya. C bintang yang atas. Ini C bintang yang atas. C bintang yang atas itu mengikat apa? Cn ya sebagai gugus pengaktifnya. Lalu C bintang yang bawah ini nanti akan berikatan dengan oh ya sudah ada bintangnya ya. Akan berikatan dengan C bintang yang bawah ya. Kemudian ini ada ikatan terbentuk ikatan baru ya. Jadi yang ini putus ya. Lalu terbentuk ikatan
pi yang baru. Jadi untuk yang kedua, cincin tidak berubah ya. Jadi cincin tidak berubah. Jadi ini membentuk dua cincin berarti ya, menjadi senyawa bisiklik ya. Tapi dasarnya tetap seginan ya, sikloheksinan. Ya, jadi ini eh, contohnya untuk reaksi disorder yaitu membentuk senyawa turunan apa sikloheksinan. Oke, nanti yang nomor tiga sebagai tugas ya, digabung dengan eh, yang pertama tadi ya, yang pertama. Ada pertanyaan untuk reaksi disorder? Ini kita tinggal mengulang kembali ya. Nanti pada sintesis, strategi sintesis ini diperlukan ya, artinya diperlukan. Reaksi ini terjadi hanya pada suhu yang tinggi ya. Reaksinya pada suhu yang tinggi, kalau pada suhu rendah tidak bisa terjadi. Berarti ini energi aktivasinya memang butuh tinggi. Ya, nanti sudah ada di rekamannya. Yang terakhir yaitu adalah reaksi karbanion alkunil. Ya, ini juga merupakan strategi untuk membangun kerangka karbon, yaitu menggunakan apa? eh, Menggunakan karbanion alkunil. Alkunil berarti berasal dari alkuna, ya, alkuna. Jadi karbanion alkunil lebih stabil dibandingkan karbanion alkenil dan karbanion pada umumnya, ya. Jadi karena ini lebih stabil, maka dia nanti bisa digunakan sebagai apa? Sebagai pereaksi di dalam sintesis senyawa organik, ya. Ya, senyawa karbanion alkunil. Jadi senyawa karbanium alkunit berasal dari alkuna ya, dari alkuna. Ini adalah alkuna, senyawa karbon yang punya ikatan rangkap tiga. Nah, alkuna ini ternyata atom hidrogen yang terikat pada ikatan rangkap tiga ini juga mudah melepas atau juga bersifat asam ya. Artinya mudah sekali lepas menjadi ion H+, ya. Mudah sekali lepas sebagai ion H+. Karena daya tarik dari apa? Dari kata rangkap tiganya sangat kuat. Jadi kalau ini direaksikan dengan reagen gridnya RMGX gitu, maka jadilah ini ya menjadi produk ini. Jadi ini yang dinamakan karbanion apa? Alkunil ya. Jadi ini bereaksi dengan reagen gridnya sehingga menjadi eh, karbanion alkunil bersama MgX. Kalau direaksikan dengan basa kuat, basa natrium amida juga begitu akan menjadi apa? Karbon alkunil bersama Na+. Kalau dengan tembaga ya menjadi karbonil alkunil bersama tembaga. Kalau dengan litium juga begitu. Kemudian dengan apa? Dengan logam yang lain juga seperti itu ya. Jadi karbanium alkunil dihasilkan karena suatu alkuna kita reaksikan dengan basa kuat, bisa reagen gridnya, bisa menggunakan tembaga, bisa dengan litium maupun dengan eh, natrium amida, ya, natrium amida. Nah, karena dia karbanion, tentu nanti bisa sebagai apa? Nukleofil, ya. Jadi nanti bisa bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang bagian-bagian yang bermuatan apa? Positif, ya, positif. Nah, bentar. Nah, contohnya adalah ini ya, contohnya. Bagaimana penggunaan reaksi karbanium alkunil untuk sintesis atau pada reaksinya. Jadi misalnya kita punya karbanium alkunil dari litium, kita reaksikan dengan alkil halida, ya, alkil halida itu R-nya bermuatan apa? Parsial positif, karena halogennya muatannya parsial apa? Negatif, ya. Nanti karbaniumnya akan menyerang ke sini, menyerang R,
X-nya lepas bersama Li, maka terbentuklah senyawa baru ya. Terbentuk senyawa baru gabungan antara alkil dengan karbanion alkunil. Bisa juga dengan apa senyawa karbonil ya. Karena karbonil itu C-nya bermuatan parsial positif, karena O-nya parsial negatif ya. Nanti menyala ke sana, X-nya lepas, maka jadilah ini ya. Jadi ini adalah penggunaan karbanion alkunil di dalam eh, sintesis ya. Dia bertindak sebagai nukleofil karena dia punya kelebihan elektron sehingga akan menyerang ke pusat-pusat yang bermuatan positif, bisa pada karbon yang mengikat heteroatom ya, misalnya halogen atau oksigen atau nitrogen atau pada senyawa karbonil. Nah, jadi itu kegunaan dari karbanion alkunil di dalam sintesis. Suatu saat kita ada bahan-bahan aktif tertentu yang yang mengandung ikatan rangkap tiga ya, sehingga cara memasukkan gugus itu bisa menggunakan reaksi karbanion apa alkunil. Ya, kalau berikutnya ini adalah ini catatan reduktor ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan reduksi maka banyak pilihan reduktornya. Misalnya kita bisa memilih LiAl4 atau natrium boruhidrida atau diisobutil aluminium hidrida. Ini adalah beberapa reduktor yang bisa kita pilih sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau LiAl4 ini pereduksi yang kuat. Dia bisa mereduksi karbonil dari aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, nitril, tetapi tidak mereduksi ikatan rangkap yang terpencil. Terpencil itu maksudnya terisolasi dari apa dari gugus karbonilnya itu ya. Jadi karbonilnya. Jadi kalau misalnya saya punya apa ini? Sebentar, sebentar. Ya, jadi kalau saya punya apa? Senyawa karbonil ya. Katakanlah seperti ini CO begitu ya. Ini adalah apa begitu? Lalu ikatan rangkapnya di sini ya. Ikatan rangkapnya di sini ini kan tidak terkonjugasi dengan apa gugus karbonil ya. Tidak terkonjugasi dengan gugus karbonil, maka nanti kalau ini direduksi dengan apa? Dengan LiAlH4 ya, LiAlH4, AlH4, maka yang tereduksi hanya gugus karbonilnya saja ya. Ikatan rangkap yang terisolasi ini, terisolasi itu kan minimal jaraknya dua ikatan ya dari ikatan rangkap yang pertama. Kalau di sini kan nanti kan terkonjugasi ya. Jadi kalau dia terisolasi tidak akan tereduksi ya. Jadi ini masih tetap utuh, hanya yang karbonilnya saja yang terreduksi, yaitu menjadi alkohol misalnya begitu ya. Ininya tidak mengalami perubahan. Perubahan itu yang dinamakan ikatan rangkap yang terpencil. Tapi nanti kalau ikatan rangkap duanya terkonjugasi, maka dia juga akan terreduksi ya. Kalau tereduksi ya dari rangkap menjadi tunggal gitu. Kemudian kalau natrium borohidrida, jadi ini kalau Li tadi bisa mereduksi semua ya, baik karbonat dari aldehid, dari keton, dari asam karboksilat, amida maupun nitril. Kalau NaBH4 mereduksi gugus karbonil dari aldehid dan keton, tapi tidak dapat mereduksi ikatan rangkap yang terpencil juga atau yang terisolasi ya. Jadi kalau NaBH4 bisanya hanya keton dan aldehid ya. Jadi dia tidak bisa mereduksi dari apa ester, asam karboksilat, ester, amida maupun nitril ya. Jadi kalau kita ingin dalam suatu senyawa itu ada gugus apa ada aldehidnya, ada esternya. Lalu kita menginginkan yang aldehid saja yang tereduksi, maka pilihlah NaBH4.
Tapi kalau semuanya tereduksi, kita pilih apa? Li AL4. Kemudian kalau di BAH ini dapat mereduksi gugus karbonil dari aldehyde, keton, asam karboksilat, dan ester, dan ikatan rangkap yang terpencil. Jadi kalau pakai di BAH ini, ikatan rangkap yang terisolasi tadi bisa juga mengalami apa? Reduksi ya. Jadi kalau ini ditambahkan apa tadi? Di BAH gitu ya, atau diisobutil aluminium hidrida atau DBAH, maka semua ikatannya akan tereduksi ya. Jadi ini tereduksi ya berarti menjadi ikatan apa? Tunggal. Lalu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ininya akan menjadi apa? Gugus OH. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan DBAH 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang tereduksi baik ikatan rangkap duanya maupun gugus karbonilnya. Jadi itu beberapa preduksi ya yang bisa kita pilih sesuai dengan produk yang kita inginkan kalau dalam sintesis ya, sintesis. Ya, mungkin itu beberapa hal yang penting ya pada eh, reaksi pembentukan kerangka karbon. Oke, Rika ada pertanyaan, Rika? Izin konfirmasi Prof. Saya tadi waktu dia panggil enggak jawab. Oh iya, Nadia sudah hadir, Nadia? Rika sudah hadir. Nadia belum ya? Nadia jadi tidak hadir ya? Nadia. Ya, Rika hadir, Nadia. Nanti Andi suruh apa? WA saya ya kalau kalau memang sakit ya. Oke. Ya, mungkin itu yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, jadi kita sudah mengulang, merefresh kembali reaksi apa ini, konversi gugus fungsi atau transformasi gugus fungsi dan reaksi pembentukan senyawa karbon. Nanti minggu depan kita sudah masuk ke eh, penerapannya di dalam sintesis senyawa organik ya. Jadi memang kita harus mengulang kembali biar dalam sintesis nanti Anda sudah tidak bertanya-tanya lagi, "Oh, ini harus pakai apa gitu ya. Ini harus direaksikan dengan menggunakan reaksi apa atau strategi apa. Nanti harapannya yang sudah kita diskusikan menggunakan dua PPT itu nanti bisa diterapkan di dalam mensintesis suatu senyawa organik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya karena kita sudah lebih waktunya ya, maka untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin Anda sudah persiapan untuk melakukan kegiatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Prof. Ya, Prof. salam